Halo Sahabat Eljon, terima kasih Anda masih setia bersama dengan saya, Permata Tanjungsari, The John Maxwell Certified Coach, Trainer and Speaker, dan The Habit You Train Facilitator. Dan masih bersama dengan saya, bersama dengan kita semua, masih ada Ibu Herni Haryono, beliau adalah Master System Infotama, Business Manager, dan owner dari Hawk Hunter Restaurant. Dan juga masih ada dengan kita, masih bersama dengan kita Ibu Noni Madalena, beliau adalah Maranatha Christian University Lecturer, dan juga owner dari PT Bumi Kusuma Perkasa. Ya, kita lanjut lagi ya, memperbincangkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Heni dengan Noni. Nah, saya mau ke Noni dulu nih. Nih, pernah nggak sih nih dalam kehidupan Noni yang masa-masa yang berat itu, ditambah lagi dengan satu beban, yaitu apa yang sekarang ini marak yang namanya bullying. Pernah nggak Noni mengalami bully pada saat itu nih? Silakan. Aduh, Bu Permata, kalau saya lihat bullying gitu ya, saya udah lupa tuh bullying itu apa, Bu Permata. Karena bagi saya, mungkin saya pernah menghadapi bullying. Tapi karena jiwa saya itu selalu pada mimpi besar saya tidak menganggap bullying itu ada tertimpa langsung dalam hidup saya. Mungkin ada dari pihak orang lain gitu, ya saya sudah lupa sekali karena saya tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang negatif dalam hidup saya gitu ya, Bu Permata. Mereka selalu bilang, mana sih orang tuanya kok nggak lengkap gitu ya. Itu kan hal-hal yang sudah lumrah lah gitu ya, Bu Permata. Kadang-kadang sebenarnya bullying yang terjadi bukan hanya dari lingkungan eksternal saja, Bu Permata, tetapi lingkungan diri kita sendiri yang kadang-kadang kita merasakan bahwa itu jadi sesuatu yang bullying. Saya sih sering kali menghadapi bullying yang terjadi dalam diri saya sendiri, Bu Permata. Saya melihat orang lain, kok orang tuanya lengkap, bisa jalan bersama, gitu. Itu bullying juga menurut saya, gitu ya. Itu yang menurut saya bullying yang paling sulit yang harus kita hadapi, Bu Permata. Kalau bullying eksternal itu saya menganggap itu menjadi hal yang, karena prinsip hidup saya adalah ketika saya kecil ini merasakan hal yang seperti ini ya, Bu Permata. Jadi saya punya prinsip hidup, siapapun yang menghina saya, siapapun yang mengecewakan saya akan tunjukkan bahwa saya bisa menjadi sesuatu yang positif buat mereka. Itu. Jadi bagi saya bullying eksternal itu tidak sesuatu yang harus saya kenang gitu, Bu Permata. Tetapi yang sangat sulit itu adalah bullying dari internal diri saya sendiri. Merasa minder, merasa kayaknya kok saya nggak punya uang, sedangkan saya punya teman yang sampai sekarang juga teman saya yang luar biasa, satu tim perusahaan. Dia pernah bilang seperti ini, teman saya. Ketika kita kerja bareng, saya kebetulan waktu itu lulus duluan, lalu akhirnya saya kerja, lalu akhirnya beliau kerja bareng saya. Dia akhirnya tahu bahwa Noni itu seneng main, seneng jalan-jalan, seneng apa gitu. Karena dia berpikir waktu kuliah saya nggak seneng main. Oh, kayaknya kutu buku. Padahal sebenarnya enggak, Bu Permata. Saya tuh nggak punya uang, gitu ya, untuk melakukan itu. Tapi artinya bullying internal inilah yang perlu kita atasi, Bu Permata. Rasa minder, gitu ya. Rasa ngerasa bahwa orang lain kayaknya kok nggak seperti kita. Padahal sebenarnya ada yang jauh di bawah kita. Nah, jadi menurut saya, pernah nggak sih saya dibullying? Rasanya mungkin kalau eksternal bullying bagi saya tidak pernah mengenang. Tapi kalau bullying internal, itu saya sangat merasakan sekali jiwa saya ini sangat menderita dengan bullying internal, Bu Permata. Oke, ini menarik sekali loh ya. Noni bisa, saya yakin lah kondisi-kondisi yang Noni hadapi itu pasti bully dari eksternal itu pasti ada, walaupun mungkin kesannya kayak bulinya smooth gitu ya. Mamanya kemana, papanya kemana, misalnya kayak gitu ya. Itu salah satu contoh yang paling sederhana aja gitu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, mau orang dewasa maupun juga teman sebaya, misalnya papamu mana gitu, atau mamamu mana, kok kamu cuma dijemput sama mama misalnya gitu kan. Nah, itu salah satu contoh bully eksternal yang dilakukan secara smooth. Tetapi ini yang menarik ya. Bully internal itu artinya kan self concept kita ya, pada betul. Saat itu ya ada sesuatu ada broken self concept yang membuat kita ini
aduh kok aku begini ya. Kemudian kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang Ya, lain gitu ya. itu yang lebih parah Bu Permata. Ya. Sip. Terima kasih nih, ini mengingatkan saya, membuka wawasan saya. Oke, saya ke Mbak Heni. Mbak, ini saya pernah dengar ya dari beberapa pengurus atau ibu panti yang menceritakan bahwa sebetulnya anak-anak panti itu sampai pindah-pindah sekolah itu bukan karena mereka itu nggak mau, mereka mau ya pindah-pindah, tapi karena mereka menghadapi bully demi bully gitu, sehingga ibu panti ini berusaha untuk menyelamatkannya gitu ya, supaya tidak terjadi trauma yang sangat kuat di dalam diri seorang anak. Nah, Mbak Heni kan waktu itu tinggal di panti asuhan, mengalami bully nggak Mbak Heni? Silakan. Apa yang dikatakan tadi Mbak Permata itu benar sekali sih Mbak. Saya juga surprise juga Mbak Permata tahu akan hal itu. Jadi waktu itu saya SMP. Jadi dari SD naik ke SMP, itu tuh memang saya mendapatkan nilai, kalau waktu dulu itu namanya kalau sekarang kan UAS ya. Kalau dulu itu negara itu ya. Saya mendapatkan nilai 6 itu memang yang paling tertinggi di sekolah, satu sekolah. Nah, itu yang menyebabkan saya bisa masuk ke SMP favorit, SMP terfavorit di Kota Malang waktu itu. SMP mana, Mbak? SMP 8 ya. Oh, oke. Nah, yang di Jalan Arjuna kalau nggak salah itu. Ya, tahu saya. Saya keterima di situ. Cukup bangga, saya bangga sekali waktu itu dengan diri saya, ternyata saya bisa dan mampu. Tetapi begitu saya masuk realita, masuk ke sekolah situ, Mbak, banyak bullying yang saya rasakan. Karena pertama, kalau zaman dahulu itu kan masih rasis ya, Mbak ya. Udah pertama saya keturunan Chinese, sedangkan mayoritas di sana adalah ya orang biasa lokal gitu kan. Kedua juga adalah karena dengan kealasan saya juga Kristen gitu ya Mbak ya. Jadi saya sampai mau masuk sekolah aja tiap hari dirudung rasa ketakutan Mbak. Di kelas, di saat istirahat itu saya selalu dibully itu Mbak. Saya keluar dari panti asuhan, saya takut ada anak-anak situ yang melihat saya keluar dari panti asuhan, mau masuk pun ke panti asuhan juga takut lagi kok bisa pulang sekolah ya Mbak ya. Jadi rasa ketakutan terus itu membuat saya akhirnya tertekan dan nilai saya pun turun gitu Mbak. Dan saya juga saya waktu itu meyakinkan saya pasti bisa. Tapi ternyata di situ saya sadar tidak semua hal saya bisa menghadapi. Jadi saya memilih untuk saya keluar dari sekolah ini, saya mundur, saya pindah sekolah, dan saya akan buktikan di sekolah yang baru saya masuk pun, saya tetap bisa jadi yang terbaik. Seperti itu, Mbak. Dan puji Tuhan, pimpinan panti asuhan juga memahami dan mau untuk saya memindahkan saya dari sekolah negeri ke sekolah swasta, ke sekolah Kristen 1 waktu itu. Dan kembali lagi Pak, saya lulus SMP pun saya juga mendapatkan nilai yang paling tertinggi di sekolah itu. Gitu Mbak. Jadi pelajaran waktu saya dibully itu adalah, pertama, saya lebih menghargai diri saya sendiri. Orang lain boleh membuli, tapi diri saya sendiri itu harus menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Itu. Dan kedua, tidak semua masalah kita bisa menyelesaikan atau kita bisa menghadapi. Masih banyak cara untuk menyelesaikan masalah itu, untuk mencari way out-nya. Itu sih, Mbak. Sama ya, antara Noni dengan Mbak Heni ya. Kalau bully itu datangnya dari eksternal, kita yang harus kuat, gitu ya. Karena dan dalam bentuknya apa? Kita yang harus lebih mencintai diri kita, karena bagaimanapun kita nggak bisa kan minta orang lain untuk lebih mencintai kita. Tetapi siapa yang punya peran penting dalam hidup kita? Ya kita inilah. Dengan semakin kita mencintai diri kita, maka kita akan melihat diri kita berharga. Sebetulnya kan begitu. Ketika kita sudah melihat diri kita berharga, maka kita akan bisa cari way out-nya, gitu ya, cari jalan keluar. Memang benar, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Heni. Ada masa-masa yang memang kita menghadapi satu situasi ataupun kondisi yang memang out of our control. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja sebetulnya ya. Apakah zaman dulu sampai sekarang saya rasa bentuk bully itu selalu akan ada dan bentuknya itu
selalu berubah-ubah gitu lah. Dan rasanya bully ini memang nggak akan pernah habis di dunia ini. Bahkan pada saat saya sempat singgah di Amerika pun ternyata saya juga banyak mendengar anak-anak yang warna kulitnya sama pun gitu ya pernah sering mengalami bully-bully tertentu. Apalagi dengan Mbak Heni yang waktu itu memang banyak sekali perbedaan, dan Mbak Heni berasal dari panti asuhan ya, pada saat itu memang tinggal di panti asuhan, dan saya juga banyak mendengar bahwa anak-anak panti itu lebih banyak dibully ketimbang tidak. Dan Mbak Heni tadi sudah sampaikan bahwa akhirnya Mbak Heni memutuskan jalan keluar, yaitu keluar dari tempat yang lama, walaupun itu bangga gitu ya, berada di sekolah favorit tempatnya anak-anak pinter, tetapi Mbak Heni memilih untuk lebih baik saya tidak berada di situ lagi, dan kemudian mencari tempat yang jauh lebih nyaman dari sisi kehidupan Mbak Heni secara batin. Luar biasa sekali perjalanan hidup Bu Noni dengan Ibu Heni. Ya sahabat Eljon, kita sudah sama-sama mendengar dan kita semakin paham kehidupan masa lalu yang dihadapi oleh Ibu Heni dan Ibu Noni, dan tentu kita semua sekarang ini mulai berkaca dengan masa lalu yang kita punya, dan artinya ini menuntun kita untuk lebih bersyukur dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Please stay tune on Inspira Talk for Women, karena kita masih akan berbincang kembali dengan Ibu Heni dan Ibu Noni Madalena. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya,